Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, dawuhipun Allah, idza tadayantum bidainin, apabila kalian bermuamalah dengan akad utang piutang, termasuk akad utang piutang adalah sewa menyewa, terus jual beli yang tidak kontan, jual beli yang kredit atau cicilan. Ila ajalim musamman faktubuh, sampai pada waktu atau masa yang musamman. Musamman itu yang ditentukan. Faktubuh, maka tulislah utang tersebut, tulislah sewa menyewa tersebut, tulislah jual beli yang tidak kontan itu. Biasanya tuku mobil misalnya regane 100 juta, terus jek duwe duit 20 juta. Nah, sing 75 juta 1 tahun lunas misalnya. Nah, niki harus ada penulis. Nah, nek ten mriki biasanya napa tukang tulis niku? Nggih niku nggih notaris nggih. Aman nek notaris. Kalaupun nggak notaris tidak apa-apa, ada nanti disebutkan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah di antara kalian ada orang juru tulis bil adl, yang adil, maksudnya sing jujur. Utange kurange 75 juta ya ditulis 75 juta misalnya ngoten nggih. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Terus tukang tulis, juru tulis itu janganlah ya'ba, menolak untuk menuliskan jumlah utangnya atau masa waktu yang ditentukan. Misalnya ada si A si B jual beli yang tidak kontan, kredit misalnya, terus si C bersedia menjadi tukang tulis, wis bersedia, kok ternyata dikongkon nulis mo mo. Nah kan ini tidak boleh. Kama 'allamahullahu falyaktub, sebagaimana diajarkan oleh Allah, maksudnya wis dikei ilmu isok tulis menulis yo mbok yo gampang nang urusane wong, maksudnya ngoten, urusane si penjual dan si pembeli, atau urusan si penghutang atau yang dihutangi. Nah, mbok yo gampang no, maksudnya ngoten. Fal yaktub, maka tulislah. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. Yumlil itu mengimlak. Imlak itu apa? Mendikte kepada juru tulis. Nah, saya Muhammad Ali Imron berhutang pada Dr. Aziz senilai 20 juta. Nah, ini yang mengimlakkan yang hutang. Terus juru tulis menulis. Terus disaksikan di depannya si orang yang menghutangi, begitu. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah
takut kepada Allah sebagai Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan mengurangi sedikit pun dari jumlah harga atau jumlah yang dihutang. Maksudnya si penulis jangan mengurangi tulisannya. Hutangnya 20 juta ya ditulis 20 juta gitu. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kemudian apabila si penghutang itu adalah orang yang safih. Apa safih itu? Orang yang bodoh, gak bisa mengimla, gak bisa mendikte. Di sini bodoh maksudnya bisa jadi dia orang misalnya wong Madura gak iso basa Indonesia, gak bisa basa Jawa. Terus sing ngutangi wong Jawa, juru tulise wong Jawa. Nah iki dikongkon dikte dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gak iso. Ngono. Au dhaifan atau lemah, punya cacat, gak iso ngomong, bisu misalnya. Au la yastati'u ayyumillah, atau walhasil gak iso ngimla dengan berbagai macam kekurangan, gak iso ngimla. Fal yumlil waliyu bil ad, maka bisa diwakili oleh walinya, oleh saudaranya, atau orang yang apa? Yang ganteni lah, sing mewakili dengan adil. Jadi dia mengimlakkan atau mendiktekan kepada si penulis. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan ambillah saksi syahidaini, dua saksi mir rijalikum, dari kalangan orang laki-laki. Saksinya dua orang laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Kemudian apabila tidak menemukan dua orang laki-laki, ya farajulun wa imra'atani, satu laki-laki dan tambah dua orang perempuan, mimman tardawna minasy syuhada, dari para saksi yang kalian sukai, yang kalian sepakati. Jadi syarat daripada saksi di sini harus muslim, terus sudah balik, sudah berakal, bukan gila. Arek cilik gimana? Tidak sah. Terus orang kafir, bukan sah. Kenapa kok nggak sah orang kafir? Karena tidak takut pada Allah. Syaratnya ini kan adil di sini syaratnya pertama adalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jagani nek lali salah sijine niku wau jagani lali. Nek loro kenapa kok dua? Ya jagani siji lali sijine. Nah, ngoten. Sijine ngelikno nang sijine. Wala ya'basyuhada'u idza bad'u. Terus para saksi jangan menolak ketika dia didatangkan untuk mempersaksikan. Nah, ngoten. Misalnya ono laline terus surat hilang misalnya atau gimana, sehingga ubian kan saksine. Nah, dokter aja sampai Pak Mbahran, ayo diceluk ae. Nah, seperti itu bisa. Terus diceluk, moh aku. Maksudnya ngoten iki. Maksudnya gampangkanlah urusan orang mukmin. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Wala tas'amu. Ojo males, maksudnya jangan enggan untuk menulis utang piutang itu saghiran au kabir, sekalipun utang itu kecil ataupun besar, ila ajali, sampai pada masa waktu pelunasannya.
Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah. Demikian itu aqsat, itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwam, dan lebih kuat lisyahadati untuk persaksian, wa adna, dan lebih dekat alla tartabu, untuk menghilangkan keraguan-raguan kalian. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali muamalah kalian itu adalah tijaratan hadirah, adol tinuku atau jual beli yang kontan. Tudirunaha, yang kalian jalankan muamalah tersebut adalah tuku cash. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak menulisnya. Hukumnya menulis utang piutang, sewa, dan jual beli yang tidak kontan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi harus ada tulisan emang ya. Washhidu idza tabaya'tum, dan carilah persaksian, itu golek saksi. Idza tabaya'tum, ketika kalian membuat muamalah be' atau jual beli. Wala yudarra katibu wala syahid, dan janganlah katib, tukang tulis, dan janganlah syahid, saksi. Ini yudor, diberatkan atau dipersulit. Ya apa nggih, mempersulit katib, mempersulit saksi. Misalnya wis mari nulis, wis mari nyakseni, tak tulisan dijal dia wek-wek misalnya. Atau contohnya apa, mempersulit katib sampai syahid. Ini dilarang. Antara penjual dan pembeli atau penghutang atau yang dihutangi, dilarang mempersulit katib dan syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan apabila kalian melakukan hal itu, maksudnya mempersulit katib dan syahid, mempersulit tukang tulis dan saksi, fa innahu fusuqum bikum, maka kalian termasuk orang yang fasik. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah, artinya kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kalian, maksudnya maslahat urusan dunia kita. Dan dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat, dan harus maslahah. Kalau enggak maslahah, maka akan jadi masalah di akhiratnya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Terus apabila kalian dalam perjalanan lungo, terus tuku apa-apa, misalnya lungo tuku mangan, misalnya nggih, wis kadung mlebu warung, adung dikei panganan sak keluarga mangan, dadak duit kari nanti tahu. Loh, dompet tola apa iki ngono. Ya napa ini? Masya Allah, Al-Quran dikei aturan. Varianum maqbudo, yo KTP-mu keno. SIM KTP apa ya? Untuk STNK atau BKB. Artinya itu varian maqbudo, ada pegangan, jaminan. Nah, ono jaminan. Jadi ini memang, kok gak kenal ya deh. Misalnya rest area ngoten nggih. Wis kadung mangan lho tola-tole.
Ya, iki padha kenale. Dan jenengan dijauhi jaminan ki aja marah, yen aturan seperti itu. Nah, ngoten. Utawa mburu kora-kora. Lah keluarga utawa salah situ ge jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tapi lamun salah siji si pembeli dan si penjual, ya orang yang berakad ini tadi, ini sama-sama percaya, oh kenal, bodoh kenali. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, ya wis adik jaminan ndak apa-apa. Tapi amanah harus dikerjakan oleh orang yang berhutang. Nah, hendaknya orang yang sudah dipercaya menjaga amanahnya, yang bayar hutang maksudnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan takutlah pada Allah sebagai Tuhannya. Gusti Allah gak tahu lali. Gusti Allah mesti ngerti nih, mesti rone. Hutang gak selesai di dunia, akan selesaikan di akhirat. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyimpan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyimpan persaksian, maksudnya ngerti, ya paham, terus ada pertengkaran antara si penjual si pembeli atau si hutang, ono percekcokan karena lupa atau segala macam, terus dia mai si saksinya, jangan, dia berdosa. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Orang yang menyimpan persaksiannya, maka dia termasuk orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah atas segala yang kalian lakukan alim, maha mengetahui. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat terpanjang ya. Ayat utang piutang itu ayat yang terpanjang yang ada di Quran. 30 juz niku ayat paling panjang gini iki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi itu adalah miliknya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian ataupun merahasiakan dari permukaan, dirahasiakno gak ono sing ngeruh, yuhasibukum bihillah, Gusti Allah sing ngerti. Bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tampakkan ataupun kalian rahasiakan, tetap konangan ambek Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah ngerti, sok nang akhirat bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni liman yasha' terhadap siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah akan mengadab siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiang sing mlebu swarga itu bukan karena amalnya, memang bukan karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmati Gusti Allah. Jadi Gusti Allah bakal nyepuro sapa sing dikarepno mbek Gusti Allah. Tur Gusti Allah nggih bakal nyiksa sinten mawon sing disenengi Gusti Allah. Itu hak Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu qadir,
Maha Kuasa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ar-Rasul temriki inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengimani Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga mengimani. Kula kali panjenengan iman nggih bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lek ana wong kok orang imani Al-Qur'an iku kok Gusti Allah, iku otomatis keluar dari Islam. Nah, ngoten, wajib. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya telah beriman kepada Allah. Di orang-orang beriman, semuanya telah beriman kepada Allah. Beriman, mengimani malaikatnya Allah, mengimani kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Jadi semua malaikat itu adalah pesuruh Allah, kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Napa mawon? Taurat, no, terus Zabur, terus napa? Injil, terus Al-Qur'an nggih. Napa malih? Enten malih? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Wis niku tok nggih. Kula saya gak ngerti kok anjene takon. Mboten bedheki yo. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami orang yang beriman tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain daripada utusan Allah. Nabi Isa kami mengimani kalau itu nabinya Allah. Nabi Musa juga begitu. Kita tidak beda-bedakan. Nah, nonton nggih. Jadi beda dengan Bani Israel. Bani Israel sing cocok ya diimani, gak cocok gak diimani. Kita umat Nabi Muhammad, masya Allah, mengimani Nabi Musa menjadi nabinya Allah, Nabi Isa menjadi nabinya Allah. Oleh karena itu, kenapa muslimah ini diharamkan menikah dengan non muslim? Nah, ngeten. Sebab salah satu di antara alasannya adalah ketika si muslimah itu menyebut Nabi Muhammad, wong non muslim gak terima. Nggih. Tapi kalau wong misalnya wong Kristen nggih. Wong Kristen ngomong Nabi Musa, orang muslimah cek nyebut alaihissalam kan nggih, muliakan. Jadi kalau sing muslimah iku mau bojone wong muslimah, sing lanang wong Kristen misalnya, yo gak bakal ngurmati belas nang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi diharamkan, gak boleh. Salah satu alasannya kenapa tidak boleh menikah antara sing lanang wong Kristen, sing wedok wong Islam. Bunti nih wow. Wa qalu sami'na, dan mereka orang-orang yang beriman pada Allah sami'na wa ata'na. Yang mereka katakan adalah kami dengar dan kami mentaati. Ghufranaka Rabbana, ampunilah kami ya Tuhanku, ampunanmu kami harapkan wahai Tuhanku, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami semua akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah ora bakal mentaklif, kallafa yukallifu taklifan, membebani. Gusti Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kapasitasnya. Mula niku wong lek sampai bunuh diri iku dinamakan qanat min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakjane ngono Gusti Allah wis, yo Gusti Allah sing nyiptakno kita lebih tahu daripada kita sendiri. Terus kok ono wong lebay lebay sok duwe masalah akeh sehingga bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Niku dinamakan qanat min rahmatillah, putus asa dari rahmati Allah, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik nggih. Wis saabot-abote
Ojo sampai bunuh diri pokoknya. Saabot-abote urusan problem eling Gusti Allah. Jadi ayat niki mau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Seseorang akan diberi pahala atas apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan seorang pun akan diberi siksa atas apa yang mereka maksiat yang ia perbuat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Niki mawon sing kita gawe ndonga. Eleng enak donga niki. Rabbana duhai Tuhan kula, la tu'akhidna sampun panjenengan siksa kula innasina senajan to kula lali. Aw akhtana utawa senajan kula niku keliru bermaksiat dateng panjenengan. Wis. Dadi senajan kula lali nglakoni maksiat, lali nabrak aturan panjenengan utawa kula keliru, sengaja keliru, nggih saged nggih sampun disiksa kula. Ha niki donga niki nggih. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Duhai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami isran, yaitu sesuatu yang berat, kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, sebagaimana yang Kau pikulkan kepada orang-orang yang sebelum kami. Masyaallah, syariate umat Nabi Musa, syariate umat Nabi Nuh, nabi-nabi sebelum Muhammad ini abot. Di antara syariat orang-orang Bani Israel itu urusan sesuci saja nggih. Klambi kena najis. Ini nggak boleh disucikan sampai banyu, dikelocur nggak bisa. Harus diketok, dipotong. Apa nih? Klambi larang-larang diketok. Ngoten nah. Dan banyak sekali, termasuk tobate Bani Israel itu termasuk bunuh diri. Nek bunuh tobate umat Kanjeng Nabi kan penak. Jadi abot syariate umat-umat terdahulu itu sangat berat sekali. Sampai di sini katakan wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Duhai Tuhan kami, jangan Kau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Nah, ini donga niki. Jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna, panjenengan ampuni kula, panjenengan sepuro, waghfir lana. Padha nggih, panjenengan jadi ada bedanya wa'fu anna bi waghfir lana. Warhamna, dan panjenengan welas asih kula, anta maulana, sebab panjenengan niku pangeran kula. Mboten enten saged nyepuro, maksudnya mboten enten sing welas asih dateng kula. Sing saged niku panjenengan, sebab panjenengan niku pangeran kula. Fansurna, mongko panjenengan paring pitulung kula alal qaumil kafirin, ing atase kaum kang padha kafir kabeh. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dali lulli qalbi inda jali wa hayrati faya Rabbi matti'ani bisirri hurufihi nawwir bihi
sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bi fadhan wa ilman wa hikmatan wa anis bi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yaumin wa laylatin ala man bi'ir rahmanu yaqbalu taubati wa alin kirami a'immatim bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisiril fatihah.